Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai himpunan bagian ya. Yang pertama yaitu apa pengertian dari himpunan bagian itu sendiri. Nah, di sini pada diagram Venn di samping, himpunan A itu merupakan himpunan bagian dari B, ya kan? Himpunan A itu himpunan bagian dari B. Bila setiap anggota A itu menjadi anggota B, betul ya di sini ya, anggota A itu juga menjadi anggotanya B. Ini dapat ditulis dengan notasi seperti ini, ya. Seperti ini notasinya. Nah, pada diagram Venn di samping, ternyata himpunan A itu termuat dalam B. Betul kan? A itu termuat dalam B. Nah, setiap anggota A, yaitu A, B, C, itu menjadi anggota B. Nah, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa A itu adalah himpunan bagian dari B. Nah, dari diagram Venn pada gambar di samping itu juga dapat dikatakan bahwa himpunan B itu memuat A. Nah, di sini dapat ditulis seperti ini notasinya. Himpunan B itu memuat A. Nah, untuk yang tadi yang seperti ini itu dibacanya A itu himpunan bagian dari B. Kalau dibalik seperti ini menjadi himpunan B itu memuat A. Kemudian di sini ada contoh himpunan bagian. Yang pertama, diketahui himpunan-himpunan berikut. A itu 1, 2, 3, 4, 5. B itu anggota A yang genap. C itu anggota A yang lebih dari 3. Tentukan hubungan himpunan B dan C terhadap A. Nah, di sini kita cari dulu anggota B. Anggota B itu anggota A yang genap. A yang genap siapa? Cuma 2 dan 4. Maka B itu anggotanya 2 dan 4. Kemudian C itu anggota A yang lebih dari 3. Yang lebih dari 3 berarti 4 dan 5. Maka di sini 2 dan 4 itu himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4, 5. Atau B itu himpunan bagian dari A. Kemudian untuk 4 dan 5-nya sama ya, 4 dan 5 itu himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4, 5. Atau C itu himpunan bagian dari A. Gitu ya. Kemudian untuk nomor 2, untuk himpunan H itu A, B, C, D. Tulislah himpunan-himpunan bagian dari himpunan H yang mempunyai 2 anggota. Nah, mempunyai 2 anggota berarti setiap itunya 2 anggota ya. Berarti siapa aja? AB, AC, AD, BC, BD, CD. Ada lagi? Udah habis. Ada berapa di sini? Ada 6. Kemudian yang B yang mempunyai 3 anggota. Nah, tuliskan 3 anggota berarti ABC, ABD, ACD, dan terakhir siapa? BCD. Ada berapa? Ada 4. Nah, nanti kalau disuruh menuliskan himpunan dari H yang mempunyai 4 anggota, ada berapa? Ada 1. Siapa? ABCD itu sendiri. Kalau yang mempunyai 1 anggota berarti ya A, B, C, D. Begitu ya. Kemudian selanjutnya, himpunan A itu sebagai himpunan bagian dari A. Di sini, setiap himpunan itu adalah himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Jadi, misalkan untuk sembarang himpunan A itu akan selalu berlaku A itu himpunan bagian dari A. Himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Nah, untuk setiap himpunan, misalnya himpunan A dan B itu berlaku jika himpunan A itu himpunan bagian dari B dan B itu himpunan bagian dari A, maka dapat disimpulkan himpunan A itu sama dengan himpunan B. Nah, di sini ya contohnya. Diketahui himpunan P itu berisikan MARGIN dan himpunan Q itu MIGRAN. Nah, di sini pertanyaannya yang pertama, apakah P itu himpunan bagian dari Q? Nah, di sini. Iya, ternyata betul semua anggota P dan
Q itu sama, yaitu jadinya P itu himpunan bagian dari Q. Siapa anggotanya? Yaitu M, A, R, K, I, dan N. Nah, kemudian untuk yang B, apakah Q itu himpunan bagian dari P? Betul ya? Ternyata Q itu himpunan bagian dari P, isinya juga sama. Nah, karena P itu himpunan bagian Q dan Q itu himpunan bagian dari P, maka terdapat hubungan antara P, himpunan P, dan himpunan Q. Nah, dengan demikian, himpunan P dan himpunan Q itu merupakan himpunan yang sama. Bisa dilihat dari diagram Venn-nya ya. Sama. Anggotanya sama. Kemudian di sini pada buku kalian di kegiatan siswa tentang himpunan kosong sebagai himpunan bagian. Diketahui A itu 135. Sini tulislah himpunan bagian dari A berikut dengan mendaftar anggotanya. Nah, di sini ada P itu bilangan prima anggota A, Q itu bilangan genap anggota A. Nah, di sini ketika Q itu bilangan genap anggota A. Ada nggak anggota A yang genap? Nah, ternyata di situ tidak ada. Maka di situ Q-nya itu merupakan himpunan kosong. Nah, di sini himpunan kosong itu juga termasuk sebagai himpunan bagian. Maka di sini himpunan kosong itu himpunan bagian dari A. Gitu ya, himpunan kosong itu sebagai himpunan bagian dari sebuah himpunan. Di sini, untuk menentukan semua himpunan bagian dari suatu himpunan. Nah, di sini juga pada kegiatan siswa ya. Misalkan di sini himpunan P. Nah, banyak anggotanya ada berapa? Ini anggotanya ada 1. Nah, himpunan-himpunan bagiannya siapa aja? Jadinya jangan lupa himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian juga. Jadi tuliskan dulu himpunan kosong, kemudian selanjutnya siapa? P. Nah, di sini ada berapa banyak himpunannya? Ada 2. Kemudian untuk himpunan yang mempunyai 2 anggota, di sini P, Q. Ada 2 anggota ya. Berarti himpunan-himpunan bagiannya siapa aja? Jangan lupa tulis dulu himpunan kosong, kemudian yang memiliki 1 anggota siapa aja? P, Q. Selanjutnya, karena di sini ada 2 anggota, maka kalian tuliskan juga yang 2 anggota siapa? P, Q. Nah, di sini ada berapa? Jadinya himpunan bagiannya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kemudian untuk yang 3 anggota, di sini ada P, Q, R, ada 3 anggota ya. Nah, jangan lupa tuliskan himpunan kosong dulu. Kemudian yang memiliki 1 anggota, P, Q, R. Yang memiliki 2 anggota, P, Q, P, R, Q. Kemudian karena ada 3 anggota, yang terakhir yang memiliki 3 anggota siapa? P, Q, R. Nah, di sini jumlahnya ada berapa? Ada 8. Nah, dari hasil ini dapat kita ambil kesimpulan. 2 itu dari mana? Oh, 2 pangkat 1, 4, 2 pangkat 2, 8, 2 pangkat 3. Ternyata 2-nya selalu sama dan ininya hanya apa? Tergantung banyak anggotanya. Ketika banyak anggotanya 1, dia 2 pangkat 1. Ketika banyak anggotanya 2, 2 pangkat 2. Ketika banyak anggotanya 3, 2 pangkat 3. Nah, di sini maka rumus untuk menentukan banyak semua himpunan bagian dari suatu himpunan itu adalah berapa? 2 pangkat N. Tergantung nanti banyak anggotanya berapa ya. Kalau anggotanya 7 berarti 2 pangkat 7. Kalau anggotanya 10, 2 pangkat 10. Gitu ya. Nah, di sini contohnya, tentukan banyak semua himpunan bagian dari bilangan prima kurang dari 13. Prima kurang dari 13 berarti 2, 3, 5, 7, 11. Di sini ada berapa? Ada 5. Maka banyak semua himpunannya. 2 pangkatkan N-nya. N-nya 5. 2 pangkat 5, 32. Ya, kemudian di sini ada himpunan bagian dan pola bilangan Pascal. Nah, di sini apa itu bilangan Pascal ya? Segitiga Pascal itu apa ya? Segitiga Pascal itu merupakan
susunan segitiga yang dibuat dengan menjumlahkan elemen yang berdekatan dari baris sebelumnya nih, dijumlahkan ini ya. Nah, di sini perhatikan nih, pertama 1 dimulai dari 1, kemudian turun dari dalam segitiga Pascal itu selalu diawali dengan 1 dan diakhiri dengan 1. Gini ya. Nah, dibuka dengan 1, ditutup dengan 1. Nah, kemudian untuk menentukan baris selanjutnya dengan menjumlahkan ini. 1 ditambah 1, 2. Nah, bisa jadinya 1, 2, 1. Kemudian tambah 1 lagi di sini. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Tutup lagi dengan 1. Tulis lagi 1. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Tutup lagi dengan 1. Kemudian bawahnya nanti di sini 1. 1 ditambah 4, 5. 4 tambah 6, 10. Begitu juga seterusnya. Nah, di sini dalam segitiga Pascal itu dapat digunakan untuk mencari himpunan bagian. Nah, di sini ada contohnya ya. Tentukan banyak himpunan bagian dari W. W itu anggotanya A, B, C, D, E, F. Nah, di sini pertanyaannya, tentukan banyak himpunan yang mempunyai 1 anggota. Nah, di sini A, B, C, D, E, F itu mempunyai 6 anggota ya. Yang mempunyai 1 anggota berarti yang paling depan ini. Berapa ini? 6. Kemudian yang mempunyai 3 anggota berarti yang di sini 1, 2, 3, 20. 4 anggota 15 dan seterusnya. Dan selanjutnya himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan H itu dapat dinyatakan dengan notasi PH dan banyak anggotanya dari himpunan kuasa ini dinyatakan dengan NPH. Nah, dengan demikian untuk himpunan H yang berisikan UMY itu dapat dinyatakan sebagai berikut. Himpunan kuasanya dari himpunan H ini adalah siapa? Himpunan kosong, U, M, Y, kemudian 2 anggotanya UM, UY, MY, UMY, sama seperti yang tadi ya. Dimulai dengan himpunan kosong, kemudian yang memiliki 1 anggota, 2 anggota, dan terakhir 3 anggota. Karena di sini anggotanya 3. Kalau anggotanya 5 berarti terakhir mempunyai 5 anggota. Nah, di sini ketika ditanyakan banyak anggota dari himpunan kuasanya ada berapa di sini? Ada 8. 2 pangkatkan 3, 8. Nah, himpunan kuasa dari himpunan H itu adalah himpunan yang memuat semua himpunan bagian dari H. Nah, himpunan kuasa dari himpunan H itu dapat ditulis dengan notasi seperti ini ya, PH. Kalau himpunan A jadinya PA, begitu ya.